Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemilihan umum menjadi salah satu bentuk implementasi dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang pakar ilmu politik, Profesor Miriam Budiarjo, yang menyatakan bahwa bagi sebuah negara demokrasi terdapat beberapa hal mutlak keberadaannya, yaitu mengharuskan adanya pemilihan umum. Pemilu bertujuan sebagai sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Namun pada kenyataannya, pemilu selama masa Orde Baru dilangsungkan hanya untuk kepentingan rezim yang berkuasa, bukan ditunjukkan untuk menerapkan dan mewujudkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi, melainkan hanya untuk melegitimasi kekuasaan belaka. Proses pemilu pun dikontrol dan direkayasa sedemikian rupa oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi regenerasi atau rotasi kepemimpinan politik, apalagi berbagai mekanisme dan aturan main yang dibentuk pun tidak menciptakan ruang bagi para kontestan untuk bersaing secara fair dan seimbang. Ketika Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat presiden menggantikan Soekarno dalam sidang istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu seperti yang diamanahkan oleh MPRS. Sebaliknya, ia berusaha melahirkan pelemahan terhadap parpol-parpol yang ada atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang dianggap berpotensi mengganggu kekuasaannya. Sebagai contoh, pemerintah tidak mengizinkan berdirinya kembali Partai Masyumi dan Partai Demokrasi Islam yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Sebaliknya, pemerintah Orde Baru bersikap toleran terhadap partai-partai Islam yang dinilai moderat seperti NU dan juga mendukung berdirinya Partai Muslimin Indonesia, Parmusi, yang dipimpin oleh orang-orang yang dinilai dapat bekerja sama dengan pemerintahan Orde Baru. Menurut TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, pemilu selambat-lambatnya harus diselenggarakan pada tahun 1968. Tetapi karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan pada tahun 1971. Lembaga pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri, sedangkan peserta pemilu ditetapkan oleh Presiden melalui Surat Keputusan Presiden nomor 23 tanggal 23 Mei 1970. Berdasarkan surat keputusan itu, jumlah partai politik yang boleh ikut serta dalam pemilihan umum berjumlah 9, yaitu NU, Parmusi, PSII, PERTI, PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI ditambah dengan Golkar. Berbagai visualisasi selama kampanye pemilu tahun 1971 tergambar dalam beberapa kartun editorial Om Pasikom, misalnya dalam Om Pasikom edisi 3 Oktober 1970, menggambarkan beberapa orang yang sedang berkampanye dengan memegang poster dan meminta orang yang sedang lewat untuk memilih partainya. Dari beberapa edisi visualisasi yang digambarkan dalam beberapa Om Pasikom ini secara tidak langsung menandakan adanya tindak kekerasan dan intimidasi terhadap pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada pemilu 1971. Setelah ketegangan masa kampanye usai, akhirnya perolehan suara pemilu 1971 menetapkan Golkar sebagai pemenang dan mendapatkan 236 kursi. Namun berdasarkan hasil perhitungan suara secara keseluruhan, ternyata banyak di antara daftar pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau biasa disebut golput. Menurut data Litbang Harian Kompas, jumlah golput dalam pemilu 1971 sebanyak 6,67%. Isu golput ini pun divisualisasikan dalam Om Pasikom dengan kertas kosong tanpa gambar, dan di sampingnya berdiri seorang berkata, "Ini bukan kampanye golput saja, cuma sedang kehabisan bicara." Pernyataan klarifikasi ini mengandung pesan tersamar, tidak to the point, dan berkesan takut-takut untuk mengungkapkan kampanye golput. Setelah pemilu 1971, pelaksanaan pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah pemilu 1971, yakni tahun 1977.
Pemilu 1977 ini memiliki perbedaan dengan pemilu sebelumnya, yaitu pesertanya jauh lebih sedikit, 2 parpol dan 1 Golkar. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui sidang umum MPR tahun 1973. 9 partai yang ada berfusi ke dalam 2 partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia PDI. 4 partai Islam yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perdi bergabung dalam P3. Sementara itu 5 partai non-Islam yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan IKI bergabung dalam PDI. Pada dasarnya, inti dari pemilihan umum 1977 adalah mempertahankan dominasi dan berusaha melegitimasinya melalui proses yang seolah-olah demokratis. Perihal dan dana kampanye, jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya tahun 1971 dengan lebih 54 juta pemilih, pemerintah memberi plafon anggaran 17 miliar rupiah. Pemilu 1977 dengan pemilih 64 juta, anggarannya meningkat menjadi 60 miliar rupiah. Dan akhirnya hasil pemilu 1977 pun sama. Golkar selalu menjadi pemenang sedangkan P3 dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Keadaan ini secara tidak langsung ataupun tidak terlihat bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pada tanggal 14 Januari 1974, mahasiswa berdemonstrasi di lapangan udara Halim Perdana Kusuma sebagai protes atas kedatangan Perdana Menteri Tanaka. Namun pada hari itu belum terjadi bentrokan, situasi masih berjalan dinamis. Mahasiswa menonjolkan isu-isu tentang keresahan masyarakat, anti cukong, dan anti modal asing terutama dari Jepang. Nantinya gerakan-gerakan tersebut mengarah pada tindakan kerusuhan karena sudah melibatkan gerakan elemen tidak hanya mahasiswa saja. Tanggal 15 Januari 1974, para mahasiswa berkumpul di Fakultas Kedokteran UI Jalan Salemba. Mereka menyusun kembali Tritura yang berisi 1. Bubarkan ASPRI, 2. Turunkan harga, 3. Gayang korupsi. Setelah itu mahasiswa bergerak ke Monumen Nasional Monas. Di lapangan Merdeka dalam perjalanan jumlah massa semakin bertambah karena para pelajar juga ikut masuk dalam barisan mahasiswa. Massa aksi yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa ini kemudian bergerak menurunkan bendera-bendera penyambutan tamu negara yang ada di sepanjang pinggir jalan menjadi setengah tiang sebagai tanda duka cita kedatangan Perdana Menteri Tanaka. Demonstrasi tanggal 15 Januari masih berlanjut sampai tanggal 16 Januari dengan massa masih memenuhi jalan-jalan utama di Jakarta. Peristiwa Malari bisa dikatakan sebagai titik awal perlawanan terhadap Soeharto secara besar-besaran, ditandai dengan adanya aksi pembakaran, perusakan, dan kerusuhan yang menyebabkan beberapa korban meninggal dan luka-luka. Sebelum Malari, memang telah ada aksi mahasiswa menggugat, aksi golongan putih dan sebagainya, tetapi tidak mampu mengikut sertakan massa dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun peristiwa Malari bagi generasi muda yang lahir pada tahun 1973 tidak cukup dikenal dengan baik. Bagi mereka, peristiwa Malari adalah peristiwa ribut-ribut di Monas. Ada juga yang melihat peristiwa Malari sebagai konspirasi para jenderal yang tidak memiliki sandapan politik dalam struktur kala itu, yang memakai mahasiswa untuk dijadikan alat politik terhadap para petinggi Orde Baru saat itu. Tetapi apapun yang dikatakan oleh generasi muda, namun bagi para pelaku Malari, peristiwa Malapetaka 15 Januari itu adalah momentum awal memanfaatkan kontradiksi di kalangan militer untuk mempertajam kekuatan-kekuatan pro atau quo dengan kekuatan yang pro perubahan bagi kepentingan rakyat banyak.